Penelitian ini dilakukan oleh 5 orang mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2023 silam. Mereka menelusuri unsur mistisisme dalam ritual pesugihan Gunung Kawi dan kaitannya dengan mental disorder. Hasilnya, ada 4 temuan. Gua gak mau ke Gunung Kawi, gua gak mau ngamen di jalan, gua gak dapat duit live 200 juta. Gua mau yang bener-bener aja. Ini dia gak mau dia, yang bener-bener aja katanya ya. Komentarnya kurang ajar nih, cantikan Cimehong sama es katanya. Dibalas lagi. Tapi gak ke Gunung. Hey, liburan mau kemana? Mau ke Gunung Kawi, mau minta sesajen biar suaranya makin endu. Oh, bukan minta laki. Enggak, cari sendiri laki suara aja. Laki yang Karena gue makin endu, laki datang sendiri. Ini berubah-berubah. Kita mulai misalnya dari bulan September 2024. Ya. Itu biayanya 242 juta. Lalu di Oktober ini ada bukti transfernya juga, ya. Di Oktober menjadi 265 juta. Ada biaya pendidikan anak. Semua dikasih Sarwenda. Iya, uangnya dikasih Sarwina, lo nggak ngeliat mukanya pucat. Gua kasih tau lo sama lo ya Yuya. Ini cuman gua ngomong nih. Ini pemirsa nggak ada yang tahu. Oma nggak tahu gua bakal cerita. Akhir-akhir ini tiap gua pergi sama Oma. Cici disuruh ke sini nggak? Buat live? Oh enggak, tadi kalian nggak perhatiin ya. Kalau Ai tadi telepon Bunda, Ai tanya Uncle Jo. Maksudnya bukan disuruh ya, tapi lebih tepatnya gini. Membiarkan anak gua menjawab netizen. Bahkan suaranya dia terus ayo Ci, gini Ci, nggak boleh. Joman City People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, penglaris online si Abu hadir. Si Pakun lagi bobo dua tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Yo, Yes. Santi People. Ya, abis opening si Abu langsung ngelengos ya. Oke, nggak apa-apa. Ada update today yang membagongkan sepertinya. Tapi sebelumnya terima kasih buat Santi People yang selalu full support, super thanks, nge-like, nge-share, komen, nge-hype, nonton sampai habis. Wah, terima kasih semuanya. Pokoknya hatur nuhun pisan, semoga kalian pada kaya semuanya ya. Langsung kita meluncur. Just. Update dulu press nih dari ACC Drama Halu Drama ya. Udah nyampe angka cantik katanya petisinya. Wih, bener ya, ceki-ceki. Play. Update terbaru, cancel Sarwenda dari media sosial, petisinya nembus angka cantik 151. Udah jangan nambah lagi, udah angkanya cantik netizen. Mana bisa? Cantik kan? Gimana menurut kalian netizen? Update terbaru, ini baru 20 menit yang lalu diupdate sama si Cici gitu di akunnya gitu. Cuma pertanyaan mana bisa netizen buat stop gitu kan? Coba kita cross check yuk real time-nya. Real time-nya saat video ini di tag ya di 151274 tuh udah nambah lagi. Iya, nggak tahu sampai berapa tapi sepertinya sudah mulai menurun ya. Apakah akan mentok di 200.000 atau nggak nyampe 200.000 nanti kita tunggu aja ya. Sekarang kasih lagi. Just. Nih, ini salah satu penampakan dari tim sebelah gitu yang kalau kata netizen tuh selalu membuat narasi dengan bawa-bawa agama. Ini salah satunya nih. Tandain Santi People, ceki-ceki yuk. Play. Hey RO, kau jangan mentingin diri kau sendiri ya. Kau mengambil hak asuh anak, kau bilang. Satu hal yang perlu kau ketahui, kalian itu udah beda keyakinan sama anakmu. Beda keyakinan sama anakmu. Paham kau? Udah kau nggak ngasih harta satu-satunya yang dimiliki SW aja kau mau rebut. Gila kau ya? Udah, kau sama anak pungut kau itu aja. Lihat kan, kalau dibilang barbaran, iya menurut Mamang lebih wadidaw yang sebelah gitu. Betul. Barbar banget kan. Karena kesikat juga gitu. Karena kalau yang ngedukung Ruben gitu kan itu lebih ke nyindir biasanya. Kalau ini langsung gitu. Yang itu kan nyentil. Iya. Ini langsung si paling tahu he. Disebut Ruben gak ngasih harta. Ya itu paling kocak. Swir. Kan trigger awalnya tuh kan gara-gara Ibu nonton update-nya di mana sih Bu? Coba sampai melencengnya semelenceng itu gitu infonya. Nih, katanya Ruben gak ngasih harta katanya. Dia gak tahu Bang Minola tuh detail orangnya ya, ceki-ceki. Play. Dua prima itu apa yang dua prima ini?
nggak dijelaskan. Biaya kartu kredit setengah-setengah. Untuk apa kartu kredit itu, pembelian apa? Nggak dijelaskan. Untuk apa biaya-biaya ini? Nggak dijelaskan. Nah, jadi ini yang kadang-kadang kita semua masyarakat berpikir kita ini ya. Nah, terus seperti ini lagi contoh ini, ya. Di bulan September 2024, teman-teman ya, ini perlu diangkat, ya. Gaji mbak pertama berapa? 2.200.000. 2.200.000. September. Di Oktober gaji mbak pertama berapa? 2.500. Naik. Berarti naik 300.000 dari bulan September ke bulan Oktober. Oke, kita lihat di bulan Septembernya. Ini Novembernya nih. Masih tetap, ya, masih tetap yang pertama, ya, masih tetap, ya. Terus kemudian di bulan berikutnya gaji supir. Nah, ini juga seperti itu. Kan bukan seperti ini. Harus didiskusikan. Iya. Ini anak-anak uang lesnya sekian, uang sekolahnya sekian. Kan begitu dong artinya. Kalau memang dia butuh pengasuh, didiskusikan juga. Perlu pakai satu pengasuh apa dua pengasuh, kan begitu kira-kira intinya. Ini kan tidak nih. Ada ART 1, 2, 3. Nah, ada mbak pertama, mbak kedua, mbak ketiga, ada lagi mbak Tiara, mbak Ina, 5 orang, ya. 5 orang untuk ngurus 2 anak. Terus kerjanya dia sebagai ibu apa? Aduh. Ya, jadi janganlah artinya kami harus membuka-buka hal yang seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Ruben tidak memberikan nafkah, siapa bilang tidak memberikan nafkah? Ini bukan nafkah. Ya, tapi itu ngena banget loh. Enak banget naikin gaji gitu, gaji mbak gitu kan dari bulan sebelumnya ke bulan berikutnya gitu. Ya dia enak naikin gaji. Iya, yang tapi bayar. bayarnya kan coba enteng banget. Aduh, ampun, enteng banget gitu, kayak rembet tak 200 sekian gitu. Iya. Tuh ada komenan tuh Mang dari Yana Riana. Sikat. Itu namanya uang nafkah sebagai suami istri, bukan setelah cerai. Iya loh, ngelunjaknya kok ngelunjak, tolong lah. Yang paling gak masuk akal sih menurut aku kartu kredit bagi 2. Iya. Itu loh. Ruben sebenarnya nggak masalah, asal lu ada rinciannya. Iya. Ya tinggal ini aja apa namanya ke bank, berarti kan minta ininya apa namanya? Rekening korannya kali ya, sekian juta buat apa, ditransfer ke apa gitu. Kayak sulit banget. Kenapa tiba minta rincian? Tolonglah. Oh, beberapa bulan ini tidak diberikan lagi. Apakah Anda sudah menyampaikan sesuai dengan ketentuan akta tanggal 39? Apakah Anda sudah mendiskusikan? Belum. Ayo sini sampaikan ke Ruben berapa fix kosan anak tiap bulannya. Pasti kita akan bayarkan. Tapi kalau misalnya kemudian kayak siluman seperti ini, bagaimana kita membayarkannya? Kayak siluman. Semuanya berubah-ubah, nggak ada fix. Kalau misalnya bulannya 200 juta fix, Ruben tahu tiap bulan 200 juta. Ini nggak juga, hari ini 200 juta, bisa 265. Loh, berapa? Kan harus didiskusikan. Sampaikan dong, ini belum pernah disampaikan. Jadi jangan bicara mengenai masalah Ruben lalai membayarkan nafkah anaknya. Kamu sudah menyampaikan dan mendiskusikan apa belum? Sesuai dengan akta 39. Nah. Itu dulu yang paling penting. Ya, semangat. Oke. Berarti kan 200 juta itu lebih ke rata-ratanya aja ya Mang ya. Iya, sedangkan base-nya kayaknya. Sedangkan kayak beberapa kali atau sering jadi lebih gitu. Iya, coba nih bayangin ya Santi People, kalau dia tidak apa namanya, nggak ada kisru kayak gini aja gitu, simple. Ya udah nih 3 hari sok anak kirim. Yeah. Lu free flow. Free flow, bayangin lu. Bener. Gila, kredit card dibayarin coba. Sayangnya kupur nikmat. Angkuh. Jadi diramein kayak begini. Iya. Malah berpotensi nanti malah nggak dapet loh. Segede gitu loh. Coba tolong. Sulit, kupur nikmat mah sulit. Nih detailing sedikit nih. Jangan, jadi jangan bilang kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Anda nggak tahu apa yang terjadi, ya. Pasal 1 ayat 4 mengatakan begini. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan ke jenjang pendidikan tinggi atau kuliah menjadi tanggung jawab pihak pertama. Berarti menjadi tanggung jawab pihak Ruben Onsu dengan syarat-syaratnya. Nah,
Pihak kedua berarti S, wajib. Jadi ada kata wajib loh. Wajib ya. Wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak pertama dengan mendiskusikannya terkait biaya yang diperlukan oleh pihak pertama untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Jadi harusnya ada suatu proposal. Anak-anak ini tahun ini mengikuti les ini. Anak-anak ini tahun ini uang sekolahnya sekian. Maka itulah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Di luar biaya insidentil, liburan, sakit, mau beli sesuatu, kan begitu artinya. Tapi selama ini kan tidak. Berubah-ubah. Mana ada biaya pendidikan anak dan pemeliharaan itu berubah-ubah tiap bulan? Ya, nggak ada yang berubah-ubah. Nah, jadi dia tidak pernah menyampaikan hal ini. Berarti artinya tidak dipenuhi kesepakatan ini. Dan ini sudah pasti confirm, tidak pernah disampaikan, nggak pernah didiskusikan. Karena kuasa hukum mengatakan sistemnya apa? Reimburse. Itu blunder sih. Blunder banget kuasa hukumnya tuh. Aduh, pada itu jadi celah nih. Nanti poin ini yang bakal jadi materi gugat juga. Ya kan logikanya juga gitu ya kalau udah pisah nih. Manggilnya apa nih? Mau ayah, papa, apa terserah ya. Ini si Ade mau ngikutin les ini, biayanya sekian, dalam setahun kira-kira sekian. Setuju nggak nih papa sebagai pencari nafkah nih? Gitu. Nggak yang main enak-enak nih sekian. Enak banget meres ya sumpah. Tuh, Santi People sebagai pencari nafkah coba diperes gitu. Beberak silet pasti. Tiba-tiba datang tagihan sekian puluh itu. Terus yang jadi atensiku tadi ada atensi itu kan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak kan. Berarti kan ya maksudnya sekitaran sekolah, les, terus kayak makan dan kebutuhan gitu kan. Bukan yang kayak supir ART gitu. Ya, kayak gimana ya? Kayak kurang tepat deh gitu. Padahal di sini dikatakan reimburse no. Disampaikan terlebih dahulu. Betul, proposal. Baru didiskusikan. Maka itulah biaya bulanan rutin yang akan dikirimkan oleh Ruben Onsu. Anda boleh tanya siapapun, ya artis-artis siapapun yang udah berpisah, pasti biaya rutinannya tuh biaya bulanan aja rutin, itu rutin, nggak berubah-ubah. Ini berubah-ubah, ya ini berubah-ubah. Kita mulai misalnya dari bulan September 2024, ya itu biayanya 242 juta. Lalu di Oktober ini ada bukti transfernya juga, ya. Di Oktober menjadi 265 juta. Ada biaya pendidikan anak. Berubah-ubah tiap bulan. Coba nengok dengan akta 39 tadi itu. Reimburse disampaikan seperti ini langsung Ruben tinggal transfer saja? Tidak, dibicarakan. Tapi ketika Ruben mengatakan seperti ini misalnya nih ya, biaya anak pokok 70 juta. Anak 3 pokok 70 juta. Ruben tanya, pokok ini apa maksudnya? Iya. 70 juta untuk pokok anak itu berarti bagi 3 kan? 70 bagi 3, sama ini 75 bagi 3, berarti 25. Itu apa yang 25 ini? Iya. Nggak dijelaskan. Itu. Padahal tinggal jelasinnya buat apa? Pokok gitu apa? Iya. Sembako. Anak lo beli sembako, dagang sembako apa gitu, jelasin aja gitu. Kok terkesan kayak menurut dugaan Mamang ya, terkesan ada yang dicucup-cucupi gitu ya. Transparan aja kan. Nih komentar dari Bi sikatnya. Per bulan 250 juta. Itu tiap bulan beli rumah subsidi apa gimana? Gak tahu. Nanti beres setahun Ruben jadi juragan kontrakan gitu. Aduh. Kayaknya bukan untuk anak semua, sebagian untuk strawberry sweet ya kamu. Kok nggak ada fansnya Mami Pario di sini? Iya Kak, tumben ya. Kalau di Twitch banyak banget para pemujanya sampai capek tiap hari diajak debat tuh. Coba. Emang Twitch, kacau banget sana ya. Kasih lagi. Just. Ini apa dari Imam? Katanya di sini Ruben Onsu berikan nafkah ratusan juta untuk S katanya. Nah sebenarnya di pengadilan tuh cuma wajibkan nafkah sesuai putusan hakim, katanya 75 JT doang. Wow. Lebihannya banyak dong. Ceki. Play.
Ruben Onsu berikan nafkah ratusan juta untuk Sarwenda. Pengadilan wajibkan nafkah anak sesuai putusan hakim hanya 75 juta. Berarti di sini kita bisa menilai bahwa Ruben Onsu orangnya memang terlalu baik. Yang diwajibkan pengadilan adalah 75 juta per bulan, tapi yang diberikan 200 juta lebih setiap bulannya. Berarti masih lebih banyak kelebihannya daripada apa yang diwajibkan. Dan pada intinya Sarwenda memang orang yang tidak bersyukur. Oke, ini menurut Imam ya. Bahasa sederhananya kufur nikmat gitu ya. Iya. Dari 75 ke kita ambil titik tertinggi tadi 265 gitu ya. Lebihan 190. Tolonglah. Lebihnya tuh orang mah lebih 2.000, 5.000. Lebihan berapa? Ya kelebihan 190 jeti. Juta loh. Tolonglah. Astaga. Jejak nih. Zaman Covid nih ya kayaknya kalau lihat ya. Ceki-ceki. Play. Semua dikasih Sarwenda. Iya, uangnya dikasih Sarwenda, lu nggak ngeliat mukanya pucet. Gue kasih tau lo sama lu ya Yuya. Ini cuman gue ngomong nih. Ini pemirsa nggak ada yang tahu. Oma nggak tahu gue bakal cerita. Akhir-akhir ini tiap gue pergi sama Oma, gue terus yang bayar. Oma udah nggak punya duit. Lah sama. Bentar. Makanya lu. Kemarin 2 ayam pop sama 2 limpa. Gue kasih. Dia nggak ganti duit gue. Wih. Gue yang bayar. Gara-gara lu gue hampir telat ya. Kalau lu ngasih nunggu di kamera, sumpah nih kalau bisa gue tembolak begini gue ngepeh. Bayangin 2 ayam pop sama limpa sama nasi sama sambal. Lu jatuh miskin. Nasinya gue bikin spesial ya. Lu pakai sambal sama sayur. Lu makan aja perhitungan lu. 125. Semua 125.000. Ini teh kalau nggak salah pas zaman Covid ya gitu ya. Ya memang job-job entertain lagi pada nurun banget gitu ya. Jadi ya pada saat itu sebenarnya dibongkar nih. Ayo sama Igun kesel banget tuh, duit lu kenapa dikasihin semua begitu. Sampai lu buat makan di luar gitu kan. Apa mesti dibayarin, nggak megang duit katanya tuh. Gila, royalnya kurang royal apa? Iya, sedih dari banget. zaman masih coba. Sedih banget dipikir-pikir emang ya. Iya, gue kerja keringetan. Ya ampun, mau makan ayam pop minta bayarin Igun. Ya ampun, coba tolonglah. Istilahnya kayak mungkin ya Mang ya, bisa ngasilin ratusan juta gitu kan. Buat makan 125.000 buat dirinya sendiri aja tuh sulit gitu. Sulit coba, aduh ampun. Ini ada dari Wahyu FYP nih, yang kayaknya dia mengcompile deh yang dimaksud omongan Ruben waktu di ini, di podcastnya Mas Nanda ya. Puncak kemarahan Ruben Onsu setelah anak-anaknya ngikut nge-live katanya. Tonton sampai habis. Oke, sampai habis. Ceki-ceki. Play. Aku cuma mau nanya, Cici disuruh ke sini nggak? Buat live? Oh enggak, tadi kalian nggak perhatiin ya. Kalau Ai tadi telepon Bunda, Ai tanya Uncle Jo. Jujur guys, aku kalau Cici udah ngomong aku takut. Jangan komen yang aneh-aneh, Cici udah bisa multi kalian sendiri sumpah ya. Lebih ganas dari Bunda guys kalau nggak multi. Aku kasih tahu aja. Kalian kayak gitu, anak aku juga bisa baca ya. Lebih kasihan lagi kalau kalian ngatur-ngatur anaknya Mamio. Ya, jadi jangan ngatur-ngatur anaknya. Gak usah atur anak orang. Mas Cici udah mau sini. Tuh Hana, kamu dengar ya Hana Adikia. Tuh. Dibilang kita semua lebih ini ke Cici guys. Disuruh live. Bukan disuruh, tapi live. Yang gue lihat live. Gue nggak tahu disuruh enggak. Iya. Tapi disuruh ngejawabin komen netizen. Maksudnya bukan disuruh ya, tapi lebih tepatnya gini. Membiarkan anak gue menjawab netizen. Bahkan suaranya dia terus ayo Ci, gini Ci, nggak boleh. Betul. Sekolah nggak? Belajar nggak? Undang-undang nggak boleh anak di bawah umur itu nggak boleh. Ya. Saya sebagai orang tuanya marah. Iya terus marah tentang anak. Jangan digiring. Saya marah cemburu tentang bundanya sudah punya hubungan baru. Lillahi ta'ala. Tuh, lillahi ta'ala. Nggak ada urusan. Dengan CEO itu. Nggak ada urusan. Saya hanya fokus ke anak. Jadi kalau si pacarnya itu berurusan dengan anak saya, karena ada anak saya di dalamnya, ya otomatis urusan saya. Urusan saya. Jadi stop. Di live aja lu berani ngerendahin gue, ayahnya anak gue sendiri. Jangan. Lu bikin kerajaan sendiri. Bangun
kerajaan tuh, bikin kerajaan sendiri gitu. Jangan ngambil kerajaan orang lain gitu maksudnya. Kok kerajaan ya kosakatanya ya? Kayak familiar ya. Lu bikin kerajaan sendiri, bangun chemistry sendiri, jangan menjatuhkan. Ya, jangan lu jatuhkan. Tapi kalau lu rendahkan lagi, sama aja lu ngerendahin itu ayahnya. Dan sekelilingnya tidak boleh tertawa, tidak boleh gini, tapi memberikan sanggahan. Hey, nggak boleh begitu. Jangan menjadi sebuah pertunjukan yang asik. Makanya itu kalimat saya, Mas. Sebelum ada itu, saya juga nggak tahu harga diri saya di mata anak saya itu seperti apa. Iya sih. Kalau dari kata Ko Ruben tadi kan bilang jadi kayak ada pembiaran gitu kan. Iya, pembiaran. Nah, sedangkan di sini kan tadi si mbaknya gitu kan bilang, kalian ngomong kayak gitu, dia bisa baca sendiri loh gitu. Nah, berarti kan dibiarkan gitu. Kalau harusnya, kalau menurut Ko Ruben ya jangan gitu kan, dia masih di bawah umur ya jangan diajak, apalagi ngebaca-baca. Iya. Udah tahu mulut netizen tuh kayak gitu kan. Ini juga lagi. Iya. Jangan mengatur-ngatur. Ini bapaknya mau ngatur, jangan-janganin juga. Terus siapa yang boleh ngatur? Riwe mana maah. Apa nih? CCTV netizen nih, ceki-ceki. Play. Lo mau ngatain gue cong, lo mau ngatain gue ini. Intinya lo makan dari uang. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua Kenapa yang dijahit telah sama yang ini videonya ya? Kamu CCTV netizen ya, jago juga ngeditnya ya. Udah jeduk. Terkejut mamang. Terkejut. Aduh. Ini apa nih? Dian Sastro nih. Ceki-ceki. Play. Aku mau ke Gunung Kawi, gua nggak mau ngamen di jalan, gua nggak dapat duit live 200 juta. Gua mau yang bener-bener aja. Cimehong. Oh iya. Iya, banyak yang suka. Orang-orang yang di Gunung Kawi takut ya teman. Lagu baru. Ini pakai baju apa aja oke lah ya. Hah? Ya kan? Tapi kayak Cimehong aja, makanya rambutnya kayak Cimehong aja gitu. Terus ini bagusan di ini apa gini aja? Cantik kayak Dian Sastro ya. Gini kayak anak sekolah, buka aja. Gini kayak anak sekolah. Gini kayak gua kayak anak sekolah. Iya lucu. Tapi bagus kan? Gua nggak mau ke Gunung Kawi, gua nggak mau ngamen di jalan, gua nggak dapat duit live 200 juta. Gua mau yang bener-bener aja. Ini dia nggak mau dia, yang bener-bener aja katanya ya. Komentarnya kurang ajar nih. Cantik kan Cimehong sama S katanya. Dibalas lagi. Tapi nggak ke gunung. Aduh. Cimehong. Berarti Cimehong tuh segitu ngikutinnya kan. Tadi aja bilang wah ada lagu baru lagi katanya. Iya katanya. loh, ada yang congdan lagi begitu. Ini orang-orang kenapa pada pengen liburan ke sana sih? Ceki. Play. Siske, liburan mau kemana? Ke Gunung Kawi, mau ngeliat si Bim, dukun sana. Tri, liburan mau kemana? Mau ke Gunung Kawi, mau minta sesajen biar suaranya makin endu. Oh, bukan minta laki. Enggak, cari sendiri laki suara aja. Karena gue makin endu, laki datang sendiri. Oh, kan laki. Gunung Kawi dong. Liburan kemana? Gunung Kawi. Gunung Kawi mau nyari apa? Janda? Janda. Mau nyari mobil Ferrari. Kita katanya liburan mau ke Gunung Kawi, guys. Mencari tumbal. Tumbalnya ini. Siske. Jadi gue internasional, gue nasional. Kenapa pada pengen liburan ke sana? Coba. Ini apa nih? Detik Edu, ceki. Play. Praktik pesugihan Gunung Kawi ternyata pernah diteliti mahasiswa Universitas Brawijaya loh. Mau tahu hasil penelitiannya? Penelitian ini dilakukan oleh 5 orang mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2023 silam. Mereka menelusuri unsur mistisisme dalam ritual pesugihan Gunung Kawi dan kaitannya dengan mental disorder. Hasilnya ada 4 temuan. Pertama, berdampak psikis ke pelaku dan kerabat. Tim peneliti mengungkapkan bahwa ada sejumlah informan yang sering merasakan pengalaman tidak biasa, seperti mendengar suara aneh hingga melihat sosok gaib. Ritual tersebut tak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga dengan kerabatnya. Kedua, beda tujuan, beda tumbal. Peneliti menjelaskan, konsep harta dibalas dengan nyawa atau tumbal disebutkan sebagai pengorbanan yang harus dilakukan oleh pelaku pesugihan. Nah, pengorbanan tersebut dapat berbeda antara satu pelaku ritual dengan yang lainnya. Ketiga, tumbal wajib dilakukan setahun sekali.
Jika tujuan pelaku ritual tercapai, maka mereka harus menggelar acara selamatan sebagai bentuk pengorbanan. Lalu, tumbal atau pengorbanan bagi pelaku ritual pesugihan di Gunung Kawi wajib dilakukan sekali dalam setahun. Kalau tidak dilakukan, maka pelaku ataupun kerabatnya yang akan menjadi korban. Keempat, ritual pesugihan dilakukan saat malam 1 Suro. Menurut narasumber dalam penelitian itu, banyak pelaku ritual pesugihan justru berasal dari luar Gunung Kawi. Mereka biasanya melakukan ritual pada malam Jumat Legi atau malam 1 Suro. Nah, itu dia hasil temuan penelitiannya. Kalau Detikers tertarik ke Gunung Kawi, Gak usah nawarin, endingnya kok nawarin gitu. Tolong lah, gimana nih Detik Edu? Ini detik loh. Detik. Ini kan di awal udah dijelasin nih, ada penelitian tuh dari teman-teman mahasiswa gitu. Hasilnya A, B, C, D yang notabene rada-rada serem. Iya. Endingnya kok nawarin tertarik. Tertarik. Enggak. Ini bukan itu, bukan wisata kuliner, bukan. Tolong lah. Baru kali ini tertarik mau baca jurnal, spill jurnal. Enggak, lu kepo pasti ya, langkah-langkahnya gitu. Dapat apa ini, dapat apa gitu pasti. Kasih lagi. Yes. It's a Gis. Ini beberapa kali lewat mulu di FYP Mamang gitu. Ceki. Play. Asal denganmu. Harus denganmu. Tuhan bila memang dia. Iya, tapi udah berusaha semaksimal mungkin ya. Iya. Kalau pici-pici terus miss, ya tolonglah. Yang penting kan sudah berusaha semaksimal mungkin. No comment lah. It's a Gis. Kamu bisa aja ya. Niat lagi nyari ton bajunya yang sama. Tolong. Nih Alfian Syahputra. Gila keren, nemu aja. Nggak ngerti dari mana dia ngambil. No caption katanya. Ceki. Play. Oh, kok ame-ame ya? Oke, nggak ada yang coba komentarnya. Iya. Sumpah ya, mau model apapun tetap enggak, lu dengki aja. Oke, masih oke kok, coba. Iya, nggak ada yang aneh. Gerakan apapun pasti kaku. Enggak, ini masih oke. Hey, tolonglah. Mengdengki aja, nggak mau fair play dia. Yo. Yes. Thanks, dari video kemarin ada 12. 12. Ya. Mantap pisan satu people. Yang pertama Jiwo Klis. Mangnya. Nonton Radio Santuy sambil nyuci piring. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Lama-lama Jor pengen gue tabok juga nih katanya, bilang aja lu kangen bukan sama ponakan woi katanya. Netizen juga punya mata kali, kata makasih Mang, pokoknya kawal terus sampai kapanpun, mending jadi TKW daripada ke Gunung. Benar. Itu dia. Jangan coba-coba ngajak ya. Aruni, thanks. Aku aja dituduh buzzernya Pak RO sama undur-undurnya. Pada dituduh. Erni Novitasari, thanks Uncle Joe yang mention yang umur 3-4 tahun lah yang gede. Terus explainnya agak belibet gitu, kayak hampir otak sama bibir nggak? Ya. Oke. Miss Teti. Terima kasih. Yos. Meihan. Iya, Nugraha, nihao nyomang tuh. Nihao. Iya, apa tuh? Sri Haryanti, terima kasih nyomang. Tayangannya selalu hadir dan menghibur sama-sama. Salam satu dari Taipo, Hong Kong. Ini buat jajan si Abu yang selalu bolos. Ya, lagi bobo dia sekarang. Army, sampai 2 kali. Saya selalu buat Mamang dan Nyonyo, makasih videonya selalu menghibur, selalu kedengerin meski sambil bekerja. Sama-sama. Terima kasih selalu ngedengerin ya. Saninata Komandan, hey. Hai Paman, jangan cuma bilang kangen, coba biayain 200 jeti, mampu nggak lu? Bacot aja. Ayahnya jelas jauh lebih kangen anaknya, dan ayahnya mampu biayain anak dan mantan secara mewah. Endang eman tulul setul aja udah dapat suami super baik ya, malah digenggam malah dilepeh tuh ya. Suci Dewi, Mamang Nyonyo udah siap belum? Ikutan yuk ke masih berusaha. Suci Dewi terpantau masih berusaha. Anda di Australia sudah, tolong. Nungguin daun jatuh sambil sign petisi diiringi suara gamelan katanya. Oh, gamelan. Terbilangin gak boleh masuk dari Australia nih. Nanti takut ngajakin di sana ya. Sweetie Alia. Oh, 2 kali ya, sama ya.
Kok aku nangkep maksud dari Utas Mas Nanda itu tentang pihak sebelah. Pusing demam panas karena podcast Kohben buat George kata Just Effort itu ya belain mantan ipar jangan-jangan. Maaf mulut saya emang kadang-kadang emang kadang-kadang. Sehat selalu Jepang, sehat selalu juga semuanya Santuy People. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy. Terima kasih juga Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang si Abut tetep bobo si Pakun baru sadar. Dua tapi mangkok. cabut dulu dan ciao.